Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengusaha laundry di Indonesia, hari ini kita ada di daerah Jati Asih, Bekasi, yaitu opening Bunaya Clean and Care Laundry. Bunaya ini adalah laundry yang membuka dengan layanan full service. Bisa laundry kiloan, satuan premium, sepatu, karpet, tas mahal, semuanya bisa dilayani oleh Bunaya Clean and Care. Pagi hari ini kita akan grand opening bersama ownernya yang terhormat Pak Budi Santoso dan juga yang terhormat Pak RW, sekaligus juga jadi Pak Ustadz, untuk mendoakan dan juga meresmikan Bunaya Clean and Care. Main dan Besti, kita langsung ke Pak Budi sebagai owner yang akan membuka Bunaya Clean and Care. Pak Budi, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Rasul atas kata pengantarnya. Alhamdulillah, bismillah, pada hari ini karena juga niat saya pada saat saya menjelang masa pensiun, saya bertekad ada satu kegiatan yang bisa saya mengisi masa pensiun saya, dan setelah melakukan survei, mempelajari kira-kira apa yang bisa dilakukan yang cocok untuk seorang pensiunan seperti saya. Ya. Ternyata laundry adalah salah satu yang cocok dan banyak yang menyarankan. Oke. Dan, dengan itu pada hari ini secara resmi saya menyatakan Bunaya Clean and Care Laundry dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha kami ini diridhoi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Teman-teman, opening sudah selesai. Saatnya kita ngobrol panjang lebar dengan owner Bunaya Clean and Care. Oh ya, saya ulangi ya. Pak Budi ini adalah pensiunan. Mari kita belajar banyak dari Pak Budi, mengapa beliau pensiun dan kemudian membuka usaha laundry. Pak Budi, kenapa memilih usaha laundry, Pak? Kalau boleh tahu apa nih, Pak? Pada saat saya awal pensiun, Pak. Ya. Itu awalnya saya niatnya mau seperti orang lain. Jadi pensiun itu, habis pensiun ngapain ya? Nikmati hari tua. Nikmati hari tua ya, Pak? Ya. Nikmati hari tua gitu kan. Nah, awalnya memang saya nikmati, Pak. Awalnya saya nikmati. Tapi sebenarnya di samping itu saya juga sebenarnya cari tahu kira-kira buat pensiunan itu aktivitas apa aja yang bisa dilakukan yang cocok untuk pensiunan. Termasuk juga kalau ingin usaha apa gitu. Ya. Saya coba searching ke berbagai referensi, berbagai sumber. Nah, dari sekian banyak referensi dan informasi yang saya dapat itu, rata-rata itu ada, laundry itu ada. Oh, laundry ada ya, Pak ya? Ya, dari sekian banyak pilihan. Pilihan apa ya? Ada online, ada bisnis online. Ini kan sekarang kemarin bisnis online. Kemudian F&B itu juga banyak. Laundry itu ada, Pak. Oh gitu, Pak? Ya, laundry itu ada. Nah, waktu itu
saya belum, ya cuman just, oh ya oke, kayak gitu aja. Karena masih mau menikmati pensiun. Berjalan 2 tahun di rumah, kemudian pandemi sudah mulai mereda, Betul? kegiatan orang di luar sudah mulai normal, banyak orang beraktivitas di luar lagi. Tiba-tiba saya merasa, saya ngapain ya? Kok tiap hari di rumah aja? Jadi malang lamun ya Pak ya? Iya, Ya. jadi ini saya butuh aktivitas. Saya butuh aktivitas, ada sesuatu yang saya lakukan setiap hari yang membuat saya masih merasa oh, saya masih bisa sesuatu ini gitu. Ya. Nah, dari situ kembali lagi tuh. Waktu itu kan saya sudah searching gitu. Oke. Saya ingat bahwa F&B atau laundry dua gitu. Ya. Nah, ceritanya agak panjang. Sebenarnya yang men-trigger saya tuh akhirnya pilih laundry itu sebenarnya dimulai oleh adik ipar saya dulu, Pak. Adi Para Budi yang di mana itu Pak? Yang di Surabaya. Surabaya ya Pak ya? Ya, Oke. Surabaya. Oke. Nah, dia tadinya juga karyawan. Ya. Kemudian memutuskan pensiun dini dan dia coba untuk usaha sendiri. Oke. Awalnya sebagai kontraktor umum, kerjaannya segala macam dia ambil. Berjalannya waktu mulai mengerucut, akhirnya dia fokus di 2 bisnis yang besar. Oke. 2 bisnis besar itu sebagai supplier di Dishub Jawa Timur, kemudian kafe. Oh kafe juga. F&B ya Pak ya? Ya, F&B. Berjalan bagus. Nah, begitu pandemi selesai, Pak. Oke. Bisnisnya itu terhold semua. Hold semua ya Pak ya? Ya, padahal untuk yang di Sub itu dia sudah melebarkan wilayah sampai ke Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Oke. Begitu kena COVID, semua kerjaan di Dishub tuh di hold. Oke. Di hold dengan tanpa batas waktu. Dibilang karena dananya sementara untuk dilarikan ke COVID. Penanggulangan COVID ya Pak ya? Penanggulangan COVID. Jadi orang di situ juga nggak bisa bilang sampai kapannya nggak bisa. Kafe juga sama. Kafe, ya karena ada pembatasan aktivitas masyarakat, nggak bisa terima kan Pak? Ya. Sudah dicoba dengan online, nggak ngangkat juga. Tambahin dengan frozen food, nggak ngangkat juga. Akhirnya di masa sulit itu, adik ipar saya itu mencari tahu, survei, kira-kira bisnis apa yang di pandemi itu masih jalan. Oke. Ceritanya itu, bisnis apa yang kira-kira ini kena pandemi ini kok yang lain sudah mulai pada gulung tikar udah tutup, ini kok masih ada yang buka dan rata-rata buka gitu. Buka dan ramai gitu Dan Pak ya? ramai. Ya. Sampailah pada satu kesimpulan, laundry. Laundry. Nah, akhirnya dia pelajari secara otodidak, dia buka YouTube, mungkin buka YouTube-nya Pak Rasul kali. Oh gitu. Ya. Dia buka-buka itu. Nah, karena dia juga memang orang teknik, dia punya tim teknik sendiri. Dia pelajari sendiri Pak. Dia Oke. pelajari sendiri, setup mesin seperti ini, dia ambil contohnya di YouTube, dia kerjain sendiri. Jadi dia kerjain sendiri semua. Otodidak semua ya Pak? Ya. Dia bilang sama saya, Mas, saya mau buka laundry. Oh gitu. Ya. Waktu itu saya nggak ada, oh laundry ya, saya gitu aja Pak. Masih nggak ada Nggak ada bayangan dan apa, nggak ada terkejut-terkejut nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Oh biasa aja lah gitu ya. Saya tahu bahwa itu buat pensiunan cocok ya, oh ya gitu aja gitu kan. Iya. Dia buka satu. Nah, yang dia buka itu waktu itu yang dia pamerkan ke saya itu teknologinya. Teknologi apa? Laundry coin Pak. Oh masih pakai laundry coin ya Pak ya? Ya. Menurut waktu itu menurut Bapak wah banget ya Pak waktu itu mungkin ya? Kan dia buka di daerah Sidoarjo tuh masih mepet sama Surabaya. Oke. Di daerah sana tuh yang baru ngetren itu laundry coin itu. Oh baru laundry coin, baru mulai. Nah. Sementara Jakarta udah mulai minggir kan itu Pak? Ya. Adik saya tuh lihat itu kesempatan itu. Dia bilang, Mas saya coba buka laundry coin. Oh iya, saya yain aja kan. Setelah dia buka berapa lama, ya update lagi saya. Mas, oke nih Mas. Jalan, kami. Dan yang dia sampaikan ke saya tuh simple, satu kata. Mas, bisnis laundry itu enak. Simple. Simple resikonya kecil ya Pak? Satu yang Paling kedua, dikomplain. dia bandingannya sama kafe Pak. Ya. Kafe itu kan pusing. Kalau tukang masaknya keluar, pusing saya. Terus resiko buang bahan yang Waste ya Pak ya? nggak laku itu kan kebuang tuh bahan bakunya. Betul. Di laundry nggak ada Mas. Jadi yang
tertanam di benak saya tuh laundry itu is simple. Oke. Makanya waktu udah situ, terus dan dalam waktu itu kan pandemi 2 tahun. Ya. Dia mulai buka itu sekitar pertengahan tahun kedua pandemi. Ya. Sudah mulai longgar itu dia jalan. Waktu kita sudah mulai bisa mudik Lebaran pertama, saya kan pulang ke sana. Ketemu Ya. dia, dipamerin Pak sama dia. Mas, lihat laundry saya. Sudah 3 lokasi. Udah 3 tempat ya Pak? Sudah 3 tempat. Buka 3 tempat langsung, Sudah luar 3. biasa. Ya, Berurutan Pak. urutan. Ada 3 tempat. Oh, jalan ya, saya bilang. Jalan. Tapi belum klik di saya. Masih, oh jalan ya. Oh, jalan ya itu. Belum klik di saya. Terus Lebaran kedua kemarin Pak, Lebaran tahun ini dia pamerin lagi. Ya Mas, roadshow, lihat semua laundry saya. Ayo, saya bilang. 8 Pak. Udah 8 tempat, luar biasa. Itu aja udah ngomong, Mas kayaknya mungkin nanti awal tahun depan saya buka lagi. Ah, luar biasa. Tapi masih laundry koin Pak. Masih koin laundry ya Pak? Siap. Berarti nanti Bapak ketemu lagi, Bapak sadarkan dia. Bapak itu udah lama, udah usang teknologinya. Gitu, Iya, Pak. iya. Gitu kan? Dah, baru klik Pak di situ Pak saya. Saya menjelang 3 tahun di rumah merasa ini saya butuh sesuatu kegiatan. Ya. Gitu kan? Tapi saya nggak mau kalau suruh kegiatan yang stressingnya berat sama dengan waktu di kantor. Saya sudah nggak mau. Ya, betul. Balik ke situ, laundry ya, Laundry. ya. Gitu. Makanya waktu begitu pulang dari Lebaran yang tahun ini tuh saya langsung sampai di sini dengan informasi sebatas yang dapat dari adik saya itu. Ya. Saya tanya, kalau buka laundry gimana sih? Yang penting cari lokasi yang banyak perumahannya, itu aja. Itu aja. Ya, Saya lakuin Pak. Saya lakuin, dapat 1 tempat, saya kirim ke dia. Dia jawab, oke. Kedua, dapat tempat, saya kirim lagi ke dia. Oke Mas. Dapat tempat ketiga, saya kirim ke dia nggak jawab. Telepon dia. Mas, serius nih? Serius lah, dia bilang. Nah, kalau mau buka serius, dia sarankan Mas, coba konsul dulu dengan ahlinya. Siapa yang direferensikan beliau Pak? Nah, saya tanya, siapa dong yang direkomend untuk saya datangi? Kebetulan nama beliau, Pak Rasul. Oh iya Pak, Iya. Ini luar biasa nih. Dari Karena- Surabaya merekomendasikan ke saya gitu Pak ya? Karena anaknya ikut seminarnya Pak Rasul. Oke. Jadi dia membangun laundry untuk keluarga dia dan juga dia ngajari anaknya. Oke. Nah, anaknya begitu tahu ada seminar Pak Rasul di Surabaya, suruh ikut. Oke. Nah, terus dengar saya juga kok mulai berminat. Terus jadi kakak saya tuh adik saya itu tadi cuma ngasih informasi, begitu saya serius, dia jadi kayaknya beban takut saya salah langkah gitu kan. Ya. Mas, daripada salah, tolong coba konsultasi dengan ahlinya dulu tuh. Di sebulan sama Pak Rasul. Dapat nomor kontaknya, langsung saya kontak Pak Rasul gitu kan. Ketemu pertama yang saya tanya ke Pak Rasul itu laundry coin. Diketawain habis sama Pak Rasul. Hari ini nanya laundry coin. Saya kan nggak tahu apa-apa. Ya. Wah, ternyata udah usang ya. Udah usang Pak, betul. Terus ya kalau ibu saya bilang sih ini rezeki anak soleh saya dapat. Di hari pertama ketemu Pak Rasul langsung diajak Pak Rasul untuk lihat cabangnya di Cisarua ya Pak? Jalanlah dengan Pak Rasul ke Cisarua. Di sepanjang perjalanan itu kita banyak ngobrol mengenai laundry, klik. Jadi sekarang udah nggak pakai laundry coin ya Pak, tapi pakai laundry barcode nih. Ya. Langsung pakai barcode semua. IoT ya Pak? Ya. Internet of Things ya. Ya, sekarang sudah laundry yang pakai IoT. Betul. Itu ceritanya. Oke. Baik teman-teman, ini suatu persaksian dan juga kesaksian beliau dari seorang pensiunan, kemudian beliau membuka usaha laundry. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kalau Anda nanti pensiun, Anda pegawai negeri, pegawai swasta, pensiun itu tidak langsung meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memasuki masa pensiun, itu perlu kegiatan khusus yang tidak berat. Betul ya Pak ya? Yang ketiga, ketika Anda pensiun, Anda akan melamun dan juga kesepian. Makanya beberapa orang yang tidak membuat kegiatan baru atau hal-hal baru pasti mengalami post power syndrome. Nah, ini penting Pak. Kenapa? Kalau mengalami post power syndrome,
biasanya akan jatuh sakit dan melamun. Ini penting. Jadi hari ini kita belajar banyak dari Pak Budi bagaimana seorang pensiunan membuka usaha laundry yang resikonya bisa di cover atau masih bisa tertangani dengan baik. Kemudian Pak Budi, pertanyaan saya, ke depan apa harapan Pak Budi menikmati masa pensiun dengan membuka usaha laundry, Pak? Saya sih niat awalnya nggak muluk-muluk ya. Ya. Jadi saya punya kegiatan yang tentu kegiatan itu menghasilkan dan masih bisa membantu orang. Oke. Ya syukur-syukur diberi rezeki yang mudah, dilancarkan, ingin semakin berkembang, ya tentunya ingin buka lagi dan bisa membantu orang lebih banyak. Luar biasa. Ini keyakinan yang harus kita dukung, usaha yang harus kita terus kembangkan dan juga terus monitoring. Agar apa? Agar Pak Budi bisa mempunyai amal jariah usahanya yang bisa dinikmati sepanjang masa. Ini juga hari ini kita belajar banyak dari seorang Pak Budi Santoso, bagaimana beliau menikmati masa pensiun dengan membuka usaha laundry full service. Menariknya juga Pak Budi ini ketika belajar laundry nggak tanggung-tanggung, ikut kelasnya ya Pak, kelas 1 premium, kelas instalasi, bahkan mengikuti semua kelas-kelas yang ada di University. Teman-teman, jangan sampai kalah semangatnya oleh Pak Budi Santoso. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!